Islam terhadap non-Muslim, ada persoalan. Sebenarnya seperti itu. Di bidang hukum juga sama. Sayyidina Ali pernah kalah atas baju perang yang menjadi miliknya kalah karena apa? Tidak punya saksi. Jadi artinya saat ini memang NU saat ini memang perlu membawa Islam kemana-mana ke dunia dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya begitu lembut, yang sebenarnya penuh dengan akhlak, penuh dengan adab. Makanya alhamdulillah ini NU ini sedang membicarakan fikih peradaban agar kita tahu. Tadi dikatakan bahwa di fikih belum ada fikih peradaban khusus ya. Sebenarnya di fikih itu banyak, tapi keterangannya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Kecil sedikit, seperti itu. Contohnya, di fikih dibahas orang kafir dhimmi itu ketika umat Islam sudah tidak mampu menjaga keamanan kafir dhimmi, maka orang Islam akan menyampaikan kepada kafir dhimmi, kamu sekarang sudah tidak menjadi tanggung jawab lagi. Ini milikmu, dikembalikan semua. Miliknya dimana semua, kemudian dhimmi tadi dibebaskan. Artinya aku sudah tidak bisa mampu menanggung, silakan kamu jaga sendiri. Loh, ini contoh. Ini ada juga. Kemudian politik, menurut saya di dalam fikih itu dibahas. Seandainya orang itu kelaparan, seandainya orang itu tidak mampu belajar dan sebagainya, maka urut ke sana. Harta kamu sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, orang tuamu. Kalau tidak bisa, pemerintah atau Baitul Mal. Kalau tidak bisa adalah masyarakatmu yang mampu. Ini seperti itu. Kemudian yang tadi disebutkan, jadi soal sewu, seandainya yang lain, contoh tangannya dipotong dan sebagainya. Menurut saya ini, kalau memang berani pemerintah, potong saja. Karena apa? Memotong tangan itu menyelamatkan manusia yang lain. Karena apa? Orang yang dipotong menawi mawon gak payu rabi. Karena apa? Dia tahu calon tuanya, tangannya dipotong, disini nyolong nih. Ini cawe itu tangannya dipotong, disini nyolong nih, seperti itu. Tapi kalau di penjara, keluar penjara bisa nyolong lagi. Karena apa? Dia malah makin ganteng. Karena makin kuning. Tidak pernah keluar ke sawah. Makan enak dengan lauk pauk terus. Nah, ini sementara yang di rumah tidak. Maka sebenarnya Islam itu tetap ajaran yang terbaik. Yang terbaik. Termasuk yang mengusulkan, mohon maaf jadi korupsi dipotong tangannya. Itu salah, itu bukan Islami. Kalau ada orang mengatakan korupsi potong tangannya, itu salah, bukan Islami. Karena apa? Kenapa kok salah? Di Islam itu dikatakan bahwa mencuri itu harus fi khirzi mislih. Jadi di tempat penjagaannya. Sementara orang korupsi itu siapa yang diambil? Yang diambil adalah uang yang diserahkan kepada dia untuk ditransferkan sebagainya. Dia mengkhianati. Di tempatnya sendiri dia tidak mencuri, tapi dia berkhianat. Orang pengkhianat seperti itu bukan potong tangannya, bukan. Tapi apa? Tapi seluruh yang dikorupsi harus dikembalikan, harus dimiskinkan. Nah ini yang benar. Seluruhnya dikembalikan, setelah dikembalikan mau ditambah taksirnya, monggo. Ditambah taksir dihukum populer tahun terserah. Tapi aslinya bukan potong tangan, tapi asal mengembalikan seluruhnya. Korupsi 1 triliun harus mengembalikan 1 triliun. Korupsi 35 triliun harus mengembalikan 35 triliun. Insya Allah kere dan tidak ada yang berani. Ya kan? Nah begitu tambahan dari saya. Jadi tetap saya tadi berawal syariat Islam adalah syariat yang terbaik untuk manusia, dan apa yang dibawa Rasulullah juga terbaik untuk manusia, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Sangat luar biasa kedua pembicara tadi.
ini waktunya tinggal 40 menit atau 35 menitan. Satu termen lagi, 3 peserta yang mau menanyakan dengan bahasa yang tegas. Enggak, terus minara maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah, salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan pertolongannya di dunia di Amin. Yang pertama, kami adanya tujuan dan tidak. Yang pertama, tentang istilah rekonstruksi. Kami itu sangat tidak setuju sekali. Alasannya, ini hampir ungkapan-ungkapan rekonstruksi itu sama yang digaungkan Arkom atau Nasir Abu Zaid atau yang pengen merubah Islam itulah. Seakan-akan Islam itu sudah besar. Kami setuju lebih memilih ungkapannya memilih yang terbaik antara pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Misalkan saya contohkan begini, dalam Fathul Qorib sudah jauh-jauh dalam bab qadha yang tidak boleh diangkat menjadi hakim itu adalah orang Hindu. Tapi untuk taklid duriyasatin wasyu amatin jadi pemimpin itu boleh. Ini kan dalam Fathul Qorib sendiri tidak memandang sebelah kader tinggi gitu loh. Soalnya Fathul Qorib sendiri itu dalam boleh. Jadi imam boleh. Nggih. Dalam itu. Nggih. Pertama nggih. Makanya ini jadi dalam bahasa itu yang kita perlu lihat itu bukan itu sebentar. Jadi yang kedua Ibnu Khaldun nggih. Ibnu Khaldun itu dalam masalah dalam mukadimahnya pemimpin atau mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban syariah atau kewajiban wakiyah. Yes, berangkat. Dan Imam Ibnu Khaldun itu lebih memilih ke yang akliyah. Akhirnya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat khalifah tidak harus Quraisy. Padahal mazhab lain Imam Syafi'i kudu Quraisy. Apa? Nah itu disebutkan di bawahnya yang Quraisy itu menjelaskan yang terpenting itu yang paling ditaati oleh orang banyak itu seperti apa gitu. Agama yang harus Muslim. Ya, jadi nek soal qadhi kudu Muslim. Kudu istihad ya. Jadi kalau presiden khalifah harus Muslim. Enggak harus Muslim. Enggak harus Muslim. Enggak harus Muslim. Makanya dalam makanya dalam syarat-syarat menjadi pemimpin itu yang diutamakan yang terbaik Muslim, yang lain-lain. Kalau tidak ada yang terbaik orang selain Muslim gaji. Tapi jadinya pemimpin dulu sama seperti kasus Megawati jadi presiden itu yang mencantumkan itu Mbah Maksum Masem. Semua kiai tidak setuju, tapi Mbah Maksum Masem setuju. Tapi setuju apa? Jadi doruri. Megawati. Walid Doruri. Itu ulama lain tidak setuju, tapi Mbah Maksum setuju. Tapi Mbah Maksum Masem. Mbah Maksum itu yang Jogja itu loh yang Jogja. Bali Masem itu Megawati boleh jadi presiden, tapi secara doruri. Megawati sebelum Megawati itu meninggal, itu Soekarno kali maksud itu wali enam itu disaukan itu. Sami Megawati pas artinya pas sami. Oke sebentar ini jadi foto dulu Kak. Kita jadi foto dulu. Ini kan
pengetahuan saya, nanti seandainya nanti ada yang salah bisa membenarkan atau menyalahkan dengan gitu. Ini kan sepengetahuan saya itu yang menyatakan Mbah Maksum Ali itu pemimpin yang tidak memenuhi syarat. Bahasanya tidak memenuhi syarat dari yang ditetapkan oleh aturan fikih itu bisa jadi doruri bahasanya. Yang kedua, jadi kita tidak setuju yang ambil konstruksi lah. Harusnya memilih yang terbaik antara yang lain. Jadi dalam Ibnu Khaldun itu yang tadi, jadi soal pemerintahan itu yang penting yang terbaik itu seperti apa. Yang ketiga, Ibnu Arabi itu mempunyai sistem negara yang idealis. Idealis. Maksudnya gimana? Untuk sebuah negara biar ideal, kedamaian terjaga, keadilan terwujud. Ini yang pertama, pemimpinnya harus yang terbaik. Maksudnya terbaik itu apa? Yang satu di antara pemimpin itu yang fikih nafsinya, cara bahasanya Pak Busro itu tasawufnya kudu matoh. Atau yang kedua itu yang upama selain non Islam itu harus lebih mementingkan rakyatnya, bukan mementingkan golongan kafirnya. Ini yang fikih Ibnu Arabi. Jadi Al-Farabi. Jadi untuk negara idealis atau menjaga peradaban itu yang diutamakan pemimpinnya pertama kudu fikih nafsi. Jadi cara bahasane ku nek pemimpinnya apik, engko prajurite rakyate melok apik. Nggih, seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pemimpinnya apik, sak mengisor ya melok apik. Demikian juga rakyatnya kudu apik. Soalnya nek Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan antara rakyat sama pemerintah itu berkaitan. Nek rakyat elek, Gusti Allah itu akan menurunkan pemimpin yang ngeri rakyat. Pemimpinnya juga sama. Nek pemimpin elek, yo rakyatnya juga melok elek. Jadi harus kaitannya bersambung ya. Antara pemerintah sama rakyatnya juga harus berusaha sekuatnya untuk yang baik. Kemudian untuk istilah yang tadi potong tangan atau Piagam Madinah, ini kami kurang setuju dari Bapak Mahbub. Suatu peraturan ada yang melanggar terus dia gagal. Nah, ini kami kurang setuju. Soalnya Piagam Madinah itu jenengan tadi yang gagal gara-gara orang Yahudi yang merusak Piagam Madinah. Soalnya apa? Ini yang kami baca belum yang lain. Kerusakan di dunia ini mulai Nabi Ismail sampai Nabi Ishak sampai sekarang itu olehnya orang Yahudi. Ini menurut satu Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu menjelaskan sejarah kenapa Sayyidina Umar itu dibunuh. Ini ada komplotan Yahudi yang pengen mateni Ibnu Umar. Akhirnya berlanjut ada komplotan yang mateni Utsman. Akhirnya di fikihnya Ramadan Buti, sirahnya Ramadan Buti itu orang Yahudi mempelopori orang-orang di Baghdad, ben 500 orang datang ke Madinah untuk membunuh Sayyidina Utsman. Jadi yang Ramadan Buti yang dari Mesir Baghdad Kemudian Sayyidina Ali gesami perang antara Sayyidina Ali sama Sayyidina Aisyah. Perang Jamal itu kontran-kontrannya orang Yahudi. Maksudnya begini, ini yang dari kami baca sebentar untuk belum yang lain Jadi dulu itu pas perang Jamal, Sayyidina Ali sama Sayyidah Aisyah sudah musyawarah sepakat damai. Tapi orang Yahudi yang pengen ngancur Islam, yang satu disuruh ke kubu Aisyah, yang satu disuruh ke kubu Ali. Hanya yang sini mana sini, yang sini masa sini. Orang-orang mengatakan loh, katanya damai, kok tidak jadi damai, kok kemana? Akhirnya orang Islam jadi ikut provokator, akhirnya terus perang Jamal jadi. Kemudian Umayyah, lama Lagaan Pak, disingkat. Lanjut. Maksudnya begini, jadi ketika kita ingin menerapkan siasat membangun peradaban, kita juga harus memikirkan cara untuk membentengi diri biar tidak diserang musuh Islam pertama
Yang kedua, kita memikirkan kedamaian ke depan. Soalnya apa? Kita akui atau tidak kita akui, umpama kita itu pengen damai, selain Islam itu nggak pengen damai. Jadi harus kita memikirkan biar tidak diserang bagaimana. Nah ini nanti dalam masalah fikih siasahnya, dalam bab Fathul Qorib atau yang lain, itu termasuk salah satu jihad. Jadi saya itu melihat paparan Pak Mahbub, jihad itu diharuskan harus perang ya. Dalam Bujeromi itu bukan. Jadi jihad itu ada kalanya bil mau'idah dengan orang kafir atau dengan perang. Yang paling baik mana? Lihat kondisinya. Kalau yang terbaik kondisinya itu mau'idah hasanah, misalnya zaman sekarang ya harus mau'idah hasanah. Kalau kondisinya pas perang kan zaman dahulu berarti itu melok perang. Misalnya taktik menjaga suatu daerah itu kudu kayak main catur, diserang sip apa bertahan. Ini untuk menjaga suatu daerah biar NKRI itu tetap jalan sampai sampai dino kiamat kurang sedikit insyaallah. Harus menjaga supaya penyerang-penyerang yang pengen hancurnya NKRI itu juga didandani lah ya. Minimal kita jaga-jaga. Soalnya itu saya itu neng internet saya itu baca ada kesepakatan tahun 2018 antara Menteri Amerika luar negeri sama Menteri Cina. Dalam kesepakatan yang ditulis di MOU bahasanya itu negara-negara yang lain, agama-agama yang lain sudah kita sikat habis. Sekarang masanya 2018 ke atas ngancam Islam. Jadi itu kita perhatikan juga maksudnya gitu. Jadi bukan kita pengen menjaga perdamaian, akhirnya lupa nek wong jomblo kalau pengen nyerang Islam. Jadi terima kasih. Mungkin untuk yang intinya dari kami itu untuk membangun peradaban ini sama seperti kurang lebihnya sama seperti Pak jadi pemimpinnya harus baik, rakyatnya juga harus baik, atau enggak harus baik dipilih yang paling sayang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Nur Adi, Ketua MJO. Saya hanya ingin menambahkan dan ingin mengajak kepada semua orang-orang NU nanti bersikap seperti saya. Begini, sebenarnya NU itu sudah cukup bahwa siapapun yang menjadi presiden di Indonesia, bukan presiden, itu sudah ditetapkan oleh ulama waliul amri ad-daruri bisyarika. Itu sudah final dan itu akan terjadi sampai kiamat insyaallah. Karena hanya ada khalifah yang rasyidah 4 ditambah Umar bin Abdul Aziz. Saya kira itu siapapun presiden Indonesia itu adalah waliul amri al-daruri bisyarika, termasuk Gus. Hanya saja waliul amri bisyarika di sini itu ada juga meliputi seandainya presiden Indonesia itu perempuan, bahkan non-muslim, itu juga waliul amri al-daruri bisyarika. Hanya saja seandainya presiden Indonesia itu perempuan atau non-muslim, sikap saya seperti kitab-kitab, dan saya mengajak dengan semua, mari kita mengucapkan na'udzubillahi min dzalik. Itu saja. Assalamualaikum. Simple, tetes nih. Monggo. Terakhir nih lho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Rahman dari LBM Jawa.
dilakukan mulai dari tadi itu yang saya dengar dan yang saya cermati hanya mengungkap masalah grand plan saja. Sedangkan untuk masalah strateginya belum terbahas sama sekali sampai detik ini. Belum dipaparkan baik itu dari pemateri pertama atau pemateri kedua. Itu yang pertama. Terus kemudian saya ingin memberikan usulan untuk masalah fikih siasat dan negara bangsa. Mulai dari dulu saya mondok itu ketika Al-Azhar itu sudah mempunyai fikih Azhari atau mungkin di Tunisia juga sama. Kenapa di Indonesia belum ada fiqhul Indonesia? Dan sebenarnya itu sudah disangkut oleh Imam Turmusi dalam kitabnya yang Muhibbatul Fadl itu. Mungkin di kitab-kitab lain tidak ada yang menerangkan tentang masalah zakat tekewa atau zakat tebu. Di situ disebutkan bahwa sesuatu yang bisa jejekno geger ini loh bahasa Indonesia ini menegakkan tubuh maksudnya Makan pokok. mengandung karbohidrat ataupun glukosa mungkin ya, itu dikeluarkan zakat, termasuk zakat. Ini bagi saya luar biasa dan ini Indonesia banget loh. Dan ini tidak mungkin diterapkan di luar negeri karena di sana tidak ada konsep. Yang ada konsep hanya di Indonesia. Mungkin sudah saatnya kita tiang NU niku kiai-kiai ini saya rasa tidak bodoh ya. Tidak kalah lah dengan kiai-kiai luar di sana. Mungkin sudah saatnya kita itu mempunyai gagasan dan sudah saatnya untuk membangun fikih Indonesia. Mulai dari ubudiyahnya juga sudah beda antara kita dengan sana. Sing penak kanggo Indonesia mulai dari ubudiyah, muamalah, terus kemudian munakahah, atau dengan masalah siasa itu. Ketika dibandingkan dengan negara-negara lain itu sangat sekali berbeda. Kita mempunyai awal terbentuknya negara ini berbeda dari negara-negara yang lain. Mungkin dengan Malaysia, mungkin kita sama serumpun, tapi beda karena Malaysia kemerdekaannya melalui dengan proses pemberian hadiah mungkin dari Inggris. Kita tidak murni. Indonesia niku ada negara dulu baru ada bangsa. Beda dengan negara-negara yang lain. Mungkin di negara Arab ada bangsa dulu baru ada negara. Tapi Indonesia itu kebalikannya. Ada istilah bangsa Indonesia. Itu sangat aneh karena terbentuk negara dulu baru ada bangsanya. Yang sebelumnya itu ada As-Sambasi, ada Al-Jawi, ada Al-Maduri, ada As-Singkili, dan itu semuanya diakui sebagai bangsa. Bukan sebagai suku. Tapi kemudian Indonesia setelah menjadi negara, bangsa yang awalnya ini menjadi bangsa itu berubah menjadi suku. Ketika sudah dijadikan sebagai bangsa yang baru, otomatis ada adat yang baru. Ketika ada adat yang baru, berarti ada ilat yang baru. Ketika ada ilat yang baru, otomatis ada hukum-hukum baru. Produk hukum baru yang sifatnya Indonesia. Sampai sekarang belum ada realisasinya. Yang saya mengikuti mulai dari Muktamar Jombang sampai sekarang itu sudah digaungkan, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Mungkin untuk satu abad NU ini PR bagi kita semua sebenarnya. Wabil khusus untuk LBM dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk menembus ke pemerintahan gitu. Survei yang saya lakukan dulu pada saat mondok di Lirboyo itu pihak dari kejaksaan pengadilan agama di Indonesia itu hanya sekitar 20% kurang 18% yang berbasis dari santri. Itu pun bukan santri beneran. Saya mondok kan sekolah ngoten niku lak boten santri beneran. Saya yakin itu rada abal-abal sih deh. Setengah santri lah, setengah santri. Itu hanya 18%.
akhirnya terciptalah KHI. KHI itu kompilasi hukum Islam, dan ketika dibahsukan lagi di forum masalah ini masih ada beberapa hal yang sangat mengganjal kita. Otomatis ini menjadi PR kita dan secepatnya untuk dibenahi. Itu yang saya usulkan untuk masalah fikih siasat dan negara bangsa, mulai dari ubudiyah sampai ke siasat. Itu sudah saatnya kita memunculkan mempunyai produk fikih Indonesia. Kira-kira setuju nopo betul? Setara gitu. Grand plan-nya seperti itu, tapi mungkin teknisnya beda kita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau dari tadi itu disebutkan yang disebut adalah masalah pemerintah dan lain sebagainya, nuwun sewu untuk generasi 5.0 atau generasi Z bahasanya kita, generasi sekarang, eranya era digital. Anak muda sekarang itu lahir di dunia yang sekolahnya saja sudah daring. Bukan seperti kita. Kita niku terjebak di antara dua dunia salah, terus kemudian ke dunia modern. Makanya kadang nonton sing tua-tua keladi juga ada, karena terjebak di dunia itu. Kiai gede tapi main TikTok juga ada. Tapi karena di dunia ini seperti ini, niku anak muda sekarang niku hampir 70% menurut survei itu tidak digiring oleh tokoh, tapi lebih digiring oleh influencer. Dan ini yang belum dirangkul oleh NU untuk mencapai ke fikih peradaban. Ternyata untuk zaman akhir ini yang menciptakan peradaban baru itu bukan tokoh besar seperti Kim Jong Un atau Jeff Bezos atau siapa, tidak, tapi ternyata malah generasi TikTok. Kita tahu bahwa fans fanatik dari contohlah musisi Korea ini, artis Korea di Indonesia ini, masya Allah. Dan rata-rata kok yo santri NU. Nah, ini bagaimana untuk meng-hire mereka untuk menjadi influencer di NU, untuk menjadi menciptakan peradaban baru di Indonesia ini. Saya yakin kalau generasinya masih generasi tua ini kurang begitu menunjang, karena beda apa yang disampaikan menurut orang tua itu pun pas, tapi menurut orang muda justru kadang menyinggung lah. Ini menyinggung anak muda ini, kadang begitu. Padahal menurut orang tua ini sudah sangat santun, tapi kadang menurut orang anak muda terlalu bertele-tele seperti itu. Nah, ini yang belum disaring oleh orang-orang tua untuk menciptakan generasi Z yang nahdiyah, generasi muda yang nahdiyah. Masih struktural sekali seperti contoh NU, ada IPNU, IPPNU, itu bagus sebenarnya, tapi kurang begitu menjangkau di dunia rewo-rewo. Justru sekarang itu yang dicari anak muda adalah tokoh yang instagramable. Karena apa? Pengetahuan mereka itu dari digital, bukan dari hal-hal seperti ini. Apa salahnya ketika kita mempunyai ide itu disampaikan di dunia digital seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya berharap Ki Busro itu memberikan pandangan sanggahan terhadap yang saya kemukakan, tapi saya nggak menemukan sanggahan. Padahal saya berharap begitu, malah ngomong ahlu timah kemana-mana gitu. Ya ahlu timah ya memang dalam Islam itu ada dua pandangan. Kalau nggak perjizah, nggak kuat gitu ya dikembalikan. Tapi kita juga tidak harus melihat, harus juga melihat pada wacana yang lain dengan
Yang kedua tadi yang soal jihad itu kan ada perdebatannya itu. Apakah izin jihad itu maupun ala amril imam benar khilaf sebenarnya. Ada yang bilang makruh kalau nggak ada perintah imamnya, itu boleh-boleh aja. Ada sebuah buku yang ditulis oleh ini orang kanan